Dia itu pergi ke sana untuk melacak harimau Tasmania yang hidup di Papua. Maaf, Tasmania seperti yang ada di Australia. Ya. Waktu itu ya, setelah kita beberapa ketemu orang sana, suku Moni, itu kita... Suku asli Papua nih ya? Iya, suku Moni. Kita kasih tahu gambar Tasmania. Nah, harimau Tasmania, ya katanya mirip itu, gitu. Positif nih. Akhirnya Alexander itu namanya anak muda ya, anak muda yang punya tenaga yang masih lebih, semangat lebih, kemauan lebih. Dia itu berangkat ke sana sendirian lagi. Lungkup gini, terlungkup kayak ada diseret gitu. Setelah diikuti, terus kita juga ngikuti, teman-teman dari suku Moni itu juga mengikuti. Ternyata tasnya dia Ketemu tasnya. Nah, tasnya ini udah robek. Perkiraan kita ya bekalnya diambil mungkin anjing bernyanyi itu tadi atau satwa lain, kan kita nggak tahu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini kita masih berada di seputaran Pulau Bali dan mendatangi salah seorang senior pegiat alam yang sudah mengelilingi alam nggak hanya di Indonesia tapi juga sudah ke mancanegara, bahkan sampai ke Siberia. Keren banget. Dan kisah kali ini yang mau diangkat adalah mungkin Jajah Malam sudah sering ya mengangkat kisah tentang evakuasi SAR dan macam-macam, tapi masih di seputaran wilayah Jawa atau wilayah-wilayah NKRI yang masih tergolong aman. Hari ini kita akan mengangkat kisah yang tidak biasa, di mana seorang warga negara asing hilang di tengah wilayah yang bisa disebut wilayah konflik. Konflik ini ya Indonesia Timur, ya kalian tahu, di wilayah Papua. Seperti apa kisahnya? Langsung aja gue perkenalkan dengan senior kita yang ganteng ini, yang langsung ada di sana untuk bercerita, dengan Mas Erwin Winarno. Apa kabar? Ini biar nggak ribet, ikut aja biar lucu. Sehat Mas? Sehat. Nah Mas Erwin, ini kan saya mendengar selentingan ini, pernah ada kisah nih ya, mungkin nggak semua ini ya, nggak semua pernah mengekspos ini. Ada seorang warga negara asing yang entah apa tujuannya ke sana, saat itu dia dinyatakan hilang. Dan wilayah ini kan bisa dibilang wilayah yang agak rawan ya, jadi bisa dibilang tim SAR sendiri pun, bahkan TNI sekalipun mungkin masih berpikir ulang untuk menyisir ke sana. Dan ini saya dengar Mas Erwin yang ikut menyisir ke sana. Ini maaf kalau boleh tahu, ini bisa nggak Mas Erwin ceritakan pengalaman ini dari awal itu seperti apa dan sampai ujungnya seperti apa, Mas? Mas Erwin Winarno adalah seorang pegiat alam yang sudah malang melintang di hutan, mencari pencarian jejak harimau, mulai dari Jawa, Bali, sampai hutan beku di Siberia. Di episode ini beliau akan bercerita tentang anak rekannya yang mengikuti sayembara pemerintah Australia untuk menemukan jejak bahkan bukti visual baru tentang keberadaan hewan Tasmania yang dinyatakan punah di Australia dengan imbalan yang besar. Mereka mendapati keterangan warga Papua yang masih suka melihat binatang tersebut berkeliaran dan menjadi titik awal yang menyebabkan hilangnya anak sang rekan di belantara Papua Indonesia, di mana aparat sekalipun angkat tangan untuk mencari warga negara Australia tersebut karena dikuasai OPM. Mari kita ikuti serunya pencarian di tengah daerah konflik yang dikuasai kelompok bersenjata. Semoga menjadi pembelajaran. Awalnya gini Bang, saya itu punya, bukan adik kandung, tapi ya temen, karena sudah sangat lama sekali kayak saudara. Ya adik ya, namanya Dion de Jong. Dia itu orang Belanda, tapi punya rumah di Ubud.
Oke. Nah, domisili di sini di Ubud. Kemudian dia punya anak namanya Alexander. Nah, Alexander. Dia ini cerai sama suaminya. Dia single parent. Nah, kemudian dia ini suka mendaki gunung. Anaknya ini, Alexander ini. Usia berapa, maaf? 18. Oh, udah Waktu, dewasa ya. 18. Kemudian selain mendaki gunung juga ya umum lah ke hutan ke apa gitu, tapi dia itu punya keinginan karena sering kita itu bicara, ngelihat video, ngelihat perjalanan kita kemana-mana, melihat perjalanan ibunya kan satu kerja sama dulu sama saya juga, ya. Pernah kerja bareng? Iya, teman kita, teman kameramen dulu. Terus kemudian dia mungkin mewarisi darah ibunya kan, ya, hobi ibunya diwarisi, hobi kita juga ditekuni mungkin. Dia itu pergi ke sana untuk melacak harimau Tasmania yang hidup di Papua. Maaf, Tasmania seperti yang ada di Australia. Ya, harimau Tasmania yang ada di Australia itu Kan di sana sudah dinyatakan punah itu. punah. Oke. Tapi diprediksi oleh kita dan keterangan dari masyarakat, terutama suku Moni, itu menyebutkan bahwa ada yang mereka sebut sebagai suku berekor. Suku berekor. Nah, orang yang punya berekor gitu. Tetapi kalau kita logikakan kan jelas gak mungkin ada gitu. Dan mereka ini tampangnya galak kan gitu. Kemudian mereka ini jago kamuflase dengan mengendap-endap dan bertubuh doreng-doreng kan gitu. Nah, setelah kita waktu itu ya, setelah kita beberapa ketemu orang sana suku Moni itu kita Suku asli Papua nih ya. Iya, suku Moni. Kita kasih tahu gambar Tasmania. nah, harimau Tasmania. Ya, katanya mirip itu gitu. Positif nih. Akhirnya Alexander itu namanya anak muda ya, anak muda yang punya tenaga yang masih lebih, semangat lebih, kemauan lebih. Dia itu berangkat ke sana sendirian lagi, sendirian. Oke. Karena keterangan dari suku Moni itu tadi. Dari sana mereka ini si Alexander ini berangkat yang tujuan utama itu di Danau Boma. Ya, Danau Boma. Danau Boma. Kalau bilang ke ibunya loh ini. Keterangannya dia ya. Ibunya bilang gitu, dia pamit mau ke dataran tinggi Papua untuk menindaklanjuti keterangan foto yang dikira cocok dengan harimau Tasmania yang dikira sama orang suku Moni adalah suku berekor, ya, bertubuh doreng kan gitu. Kemudian dia berangkat ke Danau Boma tersebut melalui jalur Sugapa atau Ugimba. Jadi jalur Sugapa Ugimba ini di sebelah utara dari Karten Pyramid, jalur tradisional, jalur lama untuk menuju ke Karten. Satu jalur, tetapi kalau Danau Boma ini belok ke kanan dari Karten, jauh ke kanan itu berkilo-kilometer dari jalur utama yang ke Karten. Nah, dia pergi akhirnya ke Sugapa, ke Ugimba. Nah, dari situ karena saya ini keterangannya dari ibunya, akhirnya terbatas di situ gitu. Bapak si Alex pergi ke Sugapa Ugimba sampainya, udah sampai sana. Kayak gitu. Setelah gitu udah putus hubungan karena pertama nggak ada signal. Udah nggak ada signal. Sorry, ini tahun berapa? Tahun kemarin. 2024. Awal. Masih baru ya. Oke. Nah, kemudian si ibunya ini sudah keputus komunikasi sama Alex. Alexander. Dikira nggak ada signal, memang di sana nggak ada signal karena
tower kan ada kejadian tuh, towernya Oh iya, yang pekerjanya dibantai itu ya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, betul. Nah itu. Daerah bahaya berarti ya. Karena memang jalur itu bahaya sekali. Sugapa Ugimba itu jalur paling bahaya. Jalur konflik lah. Jalur konflik. Nah di situ perkiraan kita, saya dan ibunya menganalisa anak ini habis komunikasi itu di sekitaran Sungai Kuning, ya, di atas Sungai Deras itu, yang banyak, kalau kita biasanya itu mencari udang selingkuh di situ. Udang selingkuh ini udang gimana nih maksudnya nih? Udang selingkuh banyak di sana itu udang, badannya, kepalanya itu adalah kayak kepiting. Makanya disebut selingkuh? Iya. Itu besar bang, segini-gini loh bang. Dan enak? Enak sekali, dagingnya mantap itu, nggak kayak udang biasa, ada manis-manisnya gitu. Terus cangkangnya ini kan tebel nih, itu dagingnya di dalamnya itu besar, padat gitu. Itu udang selingkuh namanya. Nah, kemungkinan besar anak itu mulai terputus hubungan di situ, karena atas sedikit itu ada sabana yang banyak ditumbuhi pohon-pohon paku yang tinggi-tinggi, ya, paku-paku pakis itu loh bang, pakis hutan yang tinggi-tinggi. Nah, itu kemungkinan di situ hilang. Sudah, jadi anggap aja kita putus komunikasi, nggak ada signal kan. Tapi perhitungan kita kan sudah menganalisa perhitungan baliknya. Nah, harusnya hari berikutnya dia turun, sudah bisa komunikasi. Dari hari ketiga tetap nggak ada komunikasi. Hari keempat ibunya bingung. Namanya ibu, iya, perempuan anaknya satu itu aja, udah bingung kekaru-karuan udah. Tak suruh lapor. Terus? Ya lapor katanya gitu. Kok katanya lapor, terus gimana kan gitu sama bahasa Indonesia. Ya udah kita lapor kemana ya, lapor gitu. Terus gimana? Nggak tahu kan gitu. Gimana kamu kan gitu, saya kan bingung kan gitu. Terus gimana lah kan, terus balik dia tanya, terus gimana, namanya ibu panik kan dia. Udah kita kan gini bang, pemikiran kita itu mengejar waktu. Selalu sampai lepas dari 6 habis. Tipis mungkin Anda. Nah, kalau kita si Dion ini lapor kemana juga saya nggak tahu kan. Tapi bagaimana hasilnya juga nggak tahu kan gitu. Kalau kita nunggu waktu, kita nggak ada. Akhirnya mau nggak mau, sebenarnya takut keadaan konflik kan. Iya. Akhirnya kita ke Papua. Berangkat mas. Berapa orang? Bertiga. Saya, terus si Dion sama pacarnya. Katanya temennya gitu, tapi saya kira itu pacarnya kan gitu. Tapi nggak tahu lah, itu urusan mereka kan gitu. Iya. Akhirnya kita ke sana, ikuti alur pendakian lama dari Sugapa ke Ugimba. Nah, ketemulah Sungai Kuning itu. Sungai Kuning di situ ada. Perjalanan berapa lama tuh sampai Sungai Kuning? Karena kita buru-buru kan, itu seharian. Karena buru-buru, bener-bener buru. Buru-buru aja seharian. Nah, di sana akhirnya setelah signal nggak ada, kita terus masuk di ini, kita nyebrang sungai itu udah hilang dah ininya, signal sudah di bawah aja udah nggak ada signal sebetulnya. Harusnya pakai Heki ada sih, tapi takutnya kan kena ini malah disadap. Iya, ini konflik ya kan. Ini siapa nih? Iya. Nah, di situ kita akhirnya ketemu suku-suku Moni tersebut setelah di Sabana itu tadi. Setelah sungai, akhirnya kita ketemu mereka. Ya mungkin kita kan nggak tahu ya, nggak tahu maksudnya itu
fokus utama itu kan menyelamatkan anak. Benar. Kita nggak tahu ini ketemu Siapa? pihak mana? kita nggak tahu. Ya kita lapor di bawah itu, kita mau naik, kita bayar sih sebetulnya juga. Bayar ke, kalau kita menyebutnya orang adat lah. Orang adat kita bayar. Tujuannya apa? Kita mencari anak hilang. Ngapain kau kesini? Ya itu tadi, dia nyari harimau Tasmania. Gitu. Dijelasin gitu. Kita jelasin jujur aja kan gitu. Lah karena itu, masalah itu tadi lah akhirnya sebetulnya dalam tanda kutip, sebetulnya penjelasan itu yang mendukung, maksudnya malah mendukung kegiatan kita, kegiatan pencarian itu. Mereka juga menyatakan tahu tentang itu gitu. Ikut penasaran. Si orang suku ini. Ya, terus? Ya ada dua awalnya dari bawah, dari atas sungai itu tadi, sungai yang ada jembatan kayu melintang itu. Di situ tuh ada, nggak, kan di sana itu umum bang, ada membuat gubuk kecil di situ atau apa. Nah di situ diam. Nah mereka akhirnya komunikasi sama temannya, ada 2 orang ikut. Karena itu tadi penjelasan kita masalah harimau Tasmania yang menyelamatkan, sebetulnya yang mendukung penyelamatan ini. Responnya mereka saat mendengar tentang itu apa tuh? Ada keterangan apa tentang itu? Tentang harimau Tasmania ini? Mereka percaya itu adalah suku Brekor yang selama ini menteror, tutur loh ya, tutur dari leluhur-leluhurnya ini menteror mereka. Makanya kalau malam gitu udah tutup kan, karena takut ada orang Brekor. Oh, memang sudah legenda di situ. Iya, sudah melegenda ada orang Brekor yang paling ditakuti oleh suku-suku di pegunungan. Selain anjing bernyanyi, gitu. Nah, akhirnya 2 orang ikut, bukan ngikut sebetulnya, ngawal supaya kita gak macem-macem gitu loh mungkin. Kita udah, aduh, ini udah gimana jadi kisahnya? Ya kayak gitu. Antara tegang dan takut dan macam-macam pikiran. Jangan-jangan kita diapa-apain kan gitu. Kita cuma bertiga, ya kan, nggak bawa apa-apa lagi. Gitu. Akhirnya mereka ini malah bertemu temannya lagi 1. Akhirnya ketemu lagi 1. Jadi 4 orang yang mengawal. Nah, 4 orang ini ikut dari Sabana, akhirnya sampai atas, sampai ke sekitar Danau Boma. Itu kita full jalan terus sampai lecet, nggak karu-karuan itu. Dan kesasar sama mama, nggak ada mereka kesasar kita. Berapa lama perjalanannya mas? Itu berapa tuh? Pagi sekali di situ itu. Setelah kita nginep di Sabana yang kering itu, kita pagi-pagi sampai danau itu jam 9 malam. Konturnya seperti apa perjalanan itu? Wah ya bergelombang, nggak karu-karuan gitu. Naik turun ya. Dan terutama banyak celah-celah batu-batu yang ditumbuhi oleh Sabana, rumput-rumput Sabana. Nah di situ kita udah, sebetulnya yang membuat kita kuat, yang membuat kita itu ini bang, membuat kita itu punya tenaga lebih itu ada 2. Pertama menyelamatkan si Alexander. Kedua, kita takut yang di belakang kita itu ngapa-ngapain kita. Kita kan ya percaya ya enggak kan, kita kan nggak tahu. Nggak kenal juga. Pertama itu, kedua kita komunikasi agak susah, nggak nyambung komunikasinya kita. Cuman komunikasi yang nyambung ya ada orang Brekor itu aja.
Cuman itu saja yang nyambung. Nah, kemudian ada di perjalanan ini ada suatu hal yang sedikit gak enak itu gini. Bekal kita ini habis. Kenapa? Karena kita bertambah orangnya. Iya. Nah, gimana mau kita makan sendiri kan nggak mungkin. Ya. Di perjalanan kita habis. Terus? Habis makanan ini habis. Apalagi rokok ini diminta semua sama mereka. Oh, diminta semua. Udah kayak setengah malak ya. Ya gak minta gitu enggak ya, tapi tiba-tiba ya kita buka gini tapi diambil gitu loh. Apa gitu diambil kan gitu. Waduh gimana ini kan gitu. Akhirnya kita untung ya itu tadi balik lagi ke udang selingkuh. Bekal kita itu adalah udang selingkuh itu tadi. Hidupnya ini di apa sih dia? Di air, di sungai. Sungai yang kita susuri terus itu ke atas itu. Hulunya kan di sungai di Danau Boma. Sungai ini. Jadi setiap jalur ini, apalagi sungainya dangkal kan Bang. Semakin ke atas, semakin mengecil dangkal. Udang selingkuh itu ya banyak. Makanya udang terus. Makanya ya itu. Udang selingkuh itu nggak lama sih, berapa jam ya dulu. Sehari lah. Ya nggak begitu ekstrim lama kita kehabisan bekal, nggak. Nah dari sana, tapi ya itu untung baiknya dan bagusnya itu mereka ini sangat hafal rute, ya sempat bingung karena nggak ada menyaut kan, nggak merespon si Alex. Oh sempat diteriakin namanya sepanjang jalan? Iya, sepanjang jalan teriak-teriak kan kita, mereka terutama itu teriak-teriak. Nggak ada respon. Akhirnya kita sampai di pinggir danau, ya pinggir danau itu tetap mereka ini panggil-panggil, kita juga panggil, apalagi Dion si histeris dia. Udah kita pikir, waduh, udah ninggalkan kita. Nah di situ akhirnya ada bekas jejak. Nah yang nemu ini tuh temannya si Dion. Cewek ini? Enggak, cowok. Nah, yang tak bilang tadi pasangannya atau apa itu. Nah, itu ada jejak. Jejaknya dia apa? Ada rumput tertelungkup ini. Tertelungkup. Nah di situ ada rumput tertelungkup, ya, mengarah ke ada lembah gini kan Bang. Sini ada lembah. Di sini juga ada lembah kan, banyak lembah-lembah gini. Ada yang cekung, ada yang runcing gini ke dalam. Nah, itu ada yang gini, lembah agak gini, terus itu ada tertelungkup gini, tertelungkup kayak ada diseret gitu. Setelah diikuti, terus kita juga ngikuti, teman-teman dari suku Moni itu juga mengikuti. Ternyata tasnya dia ketemu tasnya. Nah tasnya ini udah robek. Perkiraan kita ya bekalnya diambil mungkin anjing bernyanyi itu tadi atau satwa lain kan kita nggak tahu, tapi kalau di situ kebanyakan yang paling bertahan itu anjing bernyanyi aja, predator puncaknya ya. Kalau lainnya sih apa yang belum pernah kita ketemu ya, atau memang kita nggak tahu kan. Tasnya ketemu, akhirnya kita analisa sedemikian rupa, masih salah arahnya ini kemana kayak gitu, apa terus ke sana. Nah ini apa ada di sana, apalagi kita terus dikejar waktu, harus cepat kan ini. Malam nih akhirnya gelap, kabut turun ya, udah sebetulnya belum maghrib tapi sudah gelap, tapi kita terus lanjut kita lanjutin. Ternyata posisinya si Alex itu nggak ada di sana Bang, nggak di dekat tasnya. Ternyata terseretnya ini kebalikannya anak ini, ternyata kebalikannya berarti ada di sini, di utara dia. Kok tasnya bisa? Iya ternyata diseret. Seret itu. Akhirnya setelah jam kalau nggak salah 8:30,
setengah 9 itu akhirnya ketemu anak itu. Kondisinya Udah lemas, masih hidup. tapi udah gak bisa teriak nyaut. Tapi katanya setelah siuman dia biasanya dengar gitu loh, panggil itu. Wan ketemu, wah udah gimana ya? Ya namanya target ketemu itu kan luar biasa, apalagi keluarga. Akhirnya ada perbekalan, yaitu tadi si udang selingkuh yang dipanasi jadi kuning-kuningan gitu, terus makan itu. Akhirnya dia agak ada punya tenaga, terus diambilin air masih ada beberapa kita, terus dia bisa lah siuman ya, sebenarnya siuman, tapi akhirnya bisa interaksi setelah perutnya itu punya ada isinya. Setelahnya itu kita korek, apa ini masalahnya ada dapat ini. Ya awal muasal permasalahan itu karena bekalnya hilang itu tadi. Bekalnya yang hilang itu, tapi kalau versinya Alex itu dibawa malam-malam saat dia mengawati dengan kamera thermal ya, di pinggir danau dari atas. Bekalnya itu ada yang ambil gitu. Malamnya. Terus pagi berikutnya dia kelaparan kan gitu. Akhirnya lemas. Tapi dia supaya menghemat tenaga, dia diamlah di bawah di dalam jurang itu gitu. Berapa hari itu berarti sampai ketemu? Ya 3, 4, 5 menjelang 6. Dan dia nggak makan nggak minum itu? Sebelumnya ya sehari 2, 3 masih. Jadi 3 lah dia gak kemasan apa-apa. Tapi dia bilang masih kalau minum dia dapat dari, kalau malam itu kan ini apa namanya ada embun, ada kan di sana dingin sekali. Kemudian dia menghindari dingin itu dengan masuk ke dalam rongga-rongga itu gitu. Makanya sulit dicari itu gara-gara itu. Nah, di sana sabana bang, sabana atasnya gitu udah batu-batu, nggak ada rumputnya. Nah di dalamnya itu ada celah-celah, akhirnya dia masuk ke situ gitu untuk menghindari dingin kalau malam dan menghindari dehidrasi kalau siang. Dia udah nyerah sebetulnya, udah pasrah lah ya. Pasrah, udah karena udah orang juga nggak ada kan gitu. Terus dia ke situ itu untuk menghindari apa itu yang dia duga adalah harimau Tasmania itu gitu. Takutnya dia dimangsa malah. Untungnya itu kita ada suatu hal yang menguntungkan, itu adalah yang misteri buat mereka juga. Mereka maksudnya orang yang suku asli di situ. Itu. Dan yang kedua, untungnya lagi dia ini orang barat. Tuh. Jadi mungkin nggak dianggap musuh lah ya. Dan penampilannya kelihatan miskin sekali gitu. Aku nggak punya apa-apa ini ada gitu kan. Kita minum ya. Minum. Coba dia berpotensi, ya lain lagi. Iya. Akhirnya evakuasinya dia turun gimana tuh? Digendong sama 4 orang ini dan kita juga. Penampilan si Alex ini juga mendukung untuk selamat. Kenapa tuh? Karena nggak dimusuhi mereka, rambutnya gimbal lah, kumuh gitu loh bang. Kayak bule-bule gembel gitu ya? Gembel itu, ini miskin sekali kan gitu, gak punya daya jual ini mas. Pisahan rambut nggak mau nebus nih. Cuman ngabisin makanan aja gitu mungkin. Amat ya. Karena di situ tuh rawan konflik bang. Areal paling rawan konflik katanya, kita kan juga nggak tahu, kan nggak hidup di sana.
katanya di situ. Dan Mas Erwin ini mungkin juga karena alasan itu ya, ini tujuannya mau mencari ini, makanya dibiarkan lewat ya. Oke. Tuh. Nah, ya ini sekarang mumpung ini ucapan terima kasih juga ke mereka gitu. Sangat terima kasih, coba keadaan mereka ya nggak bisa. Mereka yang tahu medan ya. Lalu sebetulnya kita juga diintimidasi sama mereka secara nggak. Seperti apa nih? Secara nggak langsung gimana nih? Yang Om Erwin rasain saat itu? Ya diintimidasinya, yuk kita punya uang nggak? Gitu kan. Iya. Itu yang utama itu ya bukan rahasia ya, kita dimintain. Dan setelah ketemu ini, survivor ini, oleh pihak sukunya dimintain uang lagi nggak? Oh iya. Saat itu berapa? Kalau boleh tahu. Janganlah. Besar ya? Enggak juga. Enggak juga. Oke. Tapi karena kita gimana ya? Ya nolong orang, anaknya temen lagi. Dan ibunya juga ikut ke sana. Ya gimana? Iya, nyawa lebih berharga. Karena ini Bang, saya ulang lagi, di sana itu memang sukar masuk ke situ itu. Suka Pak Ogimba ya, cari info ya, susah sekali. Bapak saya sekarang sana lagi udah enggak juga. Dan keterangannya si survivor ini, sepanjang dia di sana apa aja yang ditemuin? Kalau dia kan akhirnya halusinasi nih, karena laparan dah. Halusinasi, dia bilang ya ada harimau Tasmania. Menurut dia Iya, saya sampai sembunyi gitu. Karena ada harimau Tasmania kan gitu. Menurut dia. Iya. Tapi kalau bagi Mas Alek dan kawan-kawan mungkin dia halusinasi. Halusinasi. Tapi kalau mungkin bener gimana tuh? Kalau bener Bang, luar biasa. Luar biasa ya. Bahkan ini ada hadiahnya tuh. Hadiahnya besar sekali tuh. Oh ya? Dari pemerintahan Australia, Tasmania. Oh itu Tasmania. Iya. bener. Karena ini satwa yang punah, tetapi ada beberapa orang meyakini bahwa ini memang ada di Papua Nugini dan Australia sendiri gitu. Menurut kesaksian warga lokal lah. Tapi kita belum bisa membuktikan. Iya. Alek bisa membuktikan, tapi mana rekamannya Alek? Kan gitu. Saya yakin itu saya ketemu itu, saya sampai sembunyikan gitu sama bahasa Indonesia. Dan Alek tetap kekeh menyatakan ketemu si Tasmania ini. Tapi kalau saya analisa, anak ini halusinasi, kelaparan. Karena si bekalnya dibawa, kalau menurut saya ya anjing bernyanyi itu tadi gitu loh. Karena itu lokasi anjing bernyanyi di situ. Karena ada danau. Oh gitu. Danau Poma itu tadi. Wah, ini jadi makin menarik ya, andaikan bener. Tapi belum pernah ada, karena wilayah konflik sih ya, jadi belum pernah ada ekspedisi lanjutan untuk pencarian ini ya. Karena Alex ini terobsesi dengan hadiahnya sebetulnya. Namanya anak muda. Iya sih. Tapi sih kalau bukan daerah konflik sih, gue juga pengen juga tuh, seru juga tuh kayak gitu. Akhirnya nekat ke sana. Iya. Akhirnya hilang, nyusahin kan gitu akhirnya. Takut Bang. Takut beneran tuh. Kita kan nggak tahu Medan, nggak tahu. Ya dulu pernah sih ke sana, tapi kan berbeda sekali dengan keadaan sekarang. Dulu kan aman. Oh, dulu belum ada seperti ini. Iya. Kalau sekarang kan berbeda keadaannya. Karena apa tuh kira-kira? Ya kan udah umum kita ketahui ada konflik. Iya sih. Tapi hebat loh Mas, maksudnya gila, maksudnya mencari ke Papua Nugini, tempat yang begitu. Papua. Dan ketemu Papua Nugini, wilayah Papua, dan itu ketemu pula, itu kan kayak nyari jarum dalam jerami loh.
Kemungkinan itu luar biasa. Karena sebetulnya bukan gitu Bang. Kita analisanya itu pasti yang dituju utama danau. Danau. Tujuannya kita tahu ya. Dari di situ kita kemungkinannya kemana. Dan kedua, jarang pohon, nggak ada pohon, hanya rumput. Model sabana. Nggak banyak. Oh, bukan belantara ya. Pohon itu tadi, pohon paku itu aja, nggak rimbun kan. Jadi pandangan ini terbuka. Kita bisa pakai kekel jarak jauh. Walau kita takut pakai drone kan kita nggak berani. Karena takut. Sangka macam-macam. Oh, iya, sensitif sekali. Coba bisa pakai drone langsung ketemu mungkin. Karena pandangan luas sekali. Tapi diinterogasi ini itu. Ya. Akhirnya kesana ya kayak diam-diam kayak. Tapi pada akhirnya ya ketemu aja. Bagaimana nggak ketemu kan gitu. Kelihatan kan gitu. Mana ini orang mana ini kan gitu. Dan areal konflik gitu. Gara-gara harimau Tasmania. Akhirnya timbul masalah. Hampir nyawanya hilang. Sekarang dia udah ke Eropa sana kerja. Jadi teknisi listrik. Oh gitu. Rambutnya udah dipotong. Udah lebih beradab. Nah, Mas Erwin ini waktu itu apa maksudnya? Kan ibaratnya kalau saya analisa saya di saat ada laporan tentang dia ke aparat, kemungkinan nggak sih aparat ini juga maksudnya mau menindaklanjuti gimana, mereka aja mau ke sana juga serem gitu ya kan, boro-boro mau nyari ya kan, jadi akhirnya mungkin nggak di follow up karena hal itu mungkin ya. Karena ya kita tahu sendiri ya areal situ kayak gitu. Kok mau nyari orang hilang lagi kan gitu? Iya, kesana aja kita belum selamat kan begitu. Kita juga nggak tahu juga itu kita diintai mereka juga nggak tahu atau kita memang yang bersama kita anggota mereka juga kita nggak tahu kan gitu. Yang jelas kita di sana diawasin full ya. Dan yang menyelamatkan itu itu tadi karena penasaran, sama-sama penasaran itu tadi. Mereka juga penasaran. Coba nggak itu, nggak tahu, kita udah nggak tahu, iya kan? Coba sama nggak kita ada materi nyari harimau Tasmania atau orang berekor, ya nggak tahu. Dan yang tadi yang pas Mas bilang itu, yang katanya temennya mungkin entah pasangan atau gimana, saya tadi mikirnya maaf, saya pikirnya perempuan. Laki juga. Oke. Gitu. Sekarang ada di Ubud sini. Ini apa namanya? Ada kegiatan di sini di Jalan Sokwaya sini dekat sini. Di dekatnya Blangku itu ke atas. Memang tinggal di situ. Yang bisa tembus ke Banjar sebelah itu. Jadi memang Bang, keinginan anak muda itu memang kayak gitu, apalagi ada hadiahnya itu loh mungkin. Siapa tahu adanya besar kemudian hidup langsung berubah kan gitu. Bisa berubah nasib. Tapi nggak taunya malah kesasar. Iya. Tapi memang penasaran Bang. Kalau memang nanti aman di sana itu memang ada apa enggak ya, jangan-jangan Alex itu bener gitu, nggak halusinasi kan gitu. Iya, jangan-jangan dia bener. Ya. Karena takutnya kan kita gini, nggak bisa ngapa-ngapain di sana itu gini. Coba bebas bisa gitu kita pasang kamera trap. Itu maksudnya, kasih umpan. Tapi karena daerah konflik ya nggak berani. Iya bener. Seru deh. Kalau nggak konflik gue juga mau tuh nyari tuh. Seru tuh. Coba lihat di internet hadiahnya. Oh itu bebas gitu. Oh gitu ya? Besar ya? Lumayan.
Iya, itu bener ya. Saya lihat memang pernah ada fotonya itu ada garis-garis gitu ya. Dia kayak ada Kayak anjing dia. mirip anjing, cuma ada corak garis-garisnya. Agak lebih besar Coklat dia. gitu. Sebesar anjing German Shepherd, kurang besar dikit. Itu, tapi ekornya kecil gitu. Apa memang nggak punya bulu, kayak runcing gitu. Terus moncongnya itu ya kayak moncong anjing, tapi dia punya doreng, garis-garis gitu. Mungkin dia berdampingan dengan anjing bernyanyi kayak ini ya, kayak singa sama hyena maksudnya. Iya. Ntar anjing bernyanyi makanannya direbut sama dia, ya kan, diikutin. Mereka kan gitu bang. Kehidupan satwa liar itu kan mereka sebetulnya saling berdampingan. Predator sebetulnya juga berdampingan dengan predator. Ya kayak di sini gitu, ajak pasti ada macan tutul. Kegantingan. Betul. Anjing liar itu. Betul. Sama kayak di sana. Iya. Di mana-mana Sistem alam untuk keseimbangan ya, menekan populasi yang satu. mereka berdampingan. Jadi itu jangan-jangan yang dikatakan Alexander ini benar. Tapi ya nanti lihat. Tapi ya terima kasih itu kepada bapak-bapak 4 ini. Walau bagaimanapun ceritanya, tapi kita ucapin sangat terima kasih. Mereka baik sekali. Siapapun mereka ya. Iya. Dari kubu manapun mereka. Dari kubu apapun kita ucapkan Terima kasih ya. terima kasih yang gak terhingga. Karena tanpa mereka Nggak akan bisa. nggak bisa. Nggak akan bisa. Kita nggak tahu dah. Malah habis Malah kita juga tadi hilang lagi. di rescue. Oh, siapa yang rescue lagi kan Iya. gitu? Waduh, batin saya. Ini kisah keren sih ini maksudnya. Tapi ini hilangnya si Alex ini saat itu sempat heboh di media nggak sih? Enggak, Nggak ya? nggak ada berita. Nggak ada beritanya ya? Nggak ada. Kayaknya sih ada lagi beberapa gitu yang nggak masuk ke. Karena ada sebetulnya yang masuk ke sana tiba-tiba hilang, nggak terekspos itu banyak loh bang. Oh gitu? Ya nggak banyak ya, ada beberapa. Ada tapi ya. Dan rata-rata orang luar ya? Ada orang luar, ada yang orang kita kan gitu, yang luput dari pemberitaan. Ya mungkin kalau yang berpotensi itu di up, mungkin kayak perawat kemarin, itu sangat di up. Tapi kalau yang nggak berpotensi ini loh bang, Kasihan, nggak ada nilai jual politisnya ya. iya. Ya, kalau yang pilot Susi Air, Oh iya, jelas. berpotensi di up. Karena kan tebusan itu. Nah, ya kalau gembel kayak Alexander ya nggak di up. Gembel kayak Alexander. Aduh ngeselin anak itu. Asli. Kenapa tuh? Coba ada di sini keplain ya. Mulai kecil saya tahu dia. Mulai anak mulai bayi itu. Tinggal di sini. Aduh. Ya bukan nakal sih enggak, tapi ya gitulah. Karakternya kalau iya terus pokoknya sampai gimana gitu. Tapi ini banyak keberuntungan yang tanpa kita sadari itu ada bang, kayak tiba-tiba sebetulnya bukan hanya keberuntungan, kesialan, tapi ada keberuntungan di sini. Contohnya kayak bekal kita habis, yang nyari bekalnya habis tiba-tiba. Tapi untungnya kita ada di situ, ada udang melimpah. Itu aja. Coba gak ada itu, waduh. Nggak selamat juga ya? Nggak selamat juga. Oke deh. Mas Erwin, ini kisahnya sih keren banget nih. Dan mudah-mudahan buat yang nonton ini berbagi ini ya, kita pengalaman dan apa ya bisa ya, edukasi lah tentang gimana wilayah-wilayah yang mungkin tidak terjamah dan mungkin masih dalam situasi konflik itu nggak mudah buat kita masuk, apalagi boro-boro buat evakuasi. Buat kita bawa diri masuk aja tuh belum tentu bisa ya kan. Dan ini untuk menyelamatkan orang, gimana ceritanya kan gitu. Itu ya. Makanya kalau apa-apa kita pikir-pikir 2 kali lah. Kalau begitu terus gimana
ceritanya ini gitu loh. Kalau sampai kejadian gitu loh. Ya kalau ada keberuntungan. Betul. Kalau nggak ada keberuntungan di pihak kita, itu telat hitungannya 1-2 hari aja tuh hasilnya bisa beda ya. Pokoknya kita untungnya itu kita ya tanggap lah wis. Pokoknya berangkat aja ke sana gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, pesan dari Mas Erwin dari kejadian ini untuk yang nonton semua di rumah apa sih? Ya kita perhitungan. Kalau berhubungan dengan alam itu harus diperhitungkan dah. Jangan nekat kayak Alek. Nah, tapi ya namanya anak muda ya. Kita gak bisa nyalain, tapi semoga nggak ada kejadian gitu. Bingung, Bang. Bayangin lah. Mau lapor ke siapa coba? Dia expat di sini. Kita nyebutnya ekspatriat kan. Ya, pendatang. Siapa mau nolong? Ayo. Betul. Tahu sendiri kan gimana? Iya. Kita ekspat loh. Apalagi si Dion Bule. Iya. Dan dia gak berpikir jauh gitu loh, namanya anak muda tapi. Tapi untungnya sekarang dipulangin. Ya itu tadi pesannya jangan nekat lah. Kalau apa-apa harus diperhitungkan. Segala sesuatu harus matang ya. Karena ujung-ujungnya nyusahin semuanya. Nyusahin semuanya, beneran. Luar biasa. Oke, brother, kalau gitu mudah-mudahan nih menarik ya buat lo, karena ini buat gue sih menarik banget. Kang Erwin sebelumnya, nih saya ucapin makasih banyak lagi nih. Udah diceritain kisahnya yang luar biasa, 1001 orang yang bisa punya kisah kayak Mas Erwin. Enggak juga. Enggak. Kita tutup dulu ya. Oke, brother. Ini kita tutup dulu. Gua Arvidi Jajah Malam dan Mas Erwin Winarno, kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.